yang lain ya kan. Ini tadi siapa moderatornya tadi? Baik, Kanda. Nah, ya. Do, kita sharing aja dulu, Do. Ya kan kayaknya kan masih kita lentur aja kayak gitu diskusinya. Gak usah kayak pada dengerin materi kayak gitu kan. Kakanda Andi Hartono. Ya kita lanjut sharing aja, ya kan. Baik. Nggak usah kaku kayak lagi dengerin materi. Ya. Mungkin nanti ada Ali nanti yang mau menyampaikan materi di kita. Ya, betul. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kakanda Andi ini. Cuman forum ini belum selesai, masih banyak formula-formula yang akan disampaikan oleh Kakanda Andi ini. Cuman Kakanda Ani meminta kepada kita semua sebagai kader himpunan mahasiswa Islam yang terlibat langsung dalam forum intelektual muslim, terutama Intermediate Training LK2 yang diselenggarakan oleh Korkom UIN Raden Patah Palembang. Nah, menyikapi hal ini, moderator beri pendapat bahwa memang tingkat intelijensi seorang kader atau seorang mahasiswa itu tidak bisa dibenturkan dengan konteks yang memang yang berat sekali. Artinya bahwa kita dihadapkan dengan persoalan yang memang harus kita rumbuhkan bersama dan juga harus menumbuhkan buah-buah pemikiran untuk menjadi sebuah narasi akademis yang akan disajikan terutama untuk kebaikan dari organisasi yang menaungi kita, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam yang berdiri yang sudah lama sekali, dan juga bagaimana ini progresivitas kawan-kawan atau kader-kader semuanya dalam menyikapi persoalan ini. Karena memang dalam himpunan organisasi, dalam himpunan mahasiswa Islam, dalam organisasi yang kita berada saat ini, memang harus dihadapkan suatu permasalahan-permasalahan di mana dinamika-dinamika yang terjadi yang harus kita renungkan bersama, yang harus kita rumbuhkan bersama, yang hasilnya akan menjadi sebuah narasi akademis yang akan disajikan kepada baik itu polemik terkait PB, terkait dengan eksternal organisasi, misalkan terkait pemerintahan, bahwa memang kita harus membawa narasi akademis. Nah, perlu kiranya kita semua sebagai kader himpunan mahasiswa Islam untuk bagaimana tidak menghilangkan tradisi seorang akademis, yaitu literasi ya. Saya ingatkan lagi kepada kawan-kawan semua, terutama pada diri saya sendiri, bahwa memang kayaknya kita terhegemoni sama perubahan-perubahan global yang memang meracuni pemikiran kita. Bagaimana kita seorang kader himpunan mahasiswa yang hidup di generasi milenial sampai generasi Z menyikapi hal ini. Nah, mungkin seperti itu. Baik, apakah Kakanda Andi Hartono apakah mau dilempar kepada peserta atau Kakanda Andi lanjutan kembali atau statement yang kedua, ataukah memang diganti kepada pemateri yang apa statement dari pemateri yang kedua atau gimana? Ya kita sharing aja ya kan dari kawan-kawan ya kan. Jadi bisa sama-sama saling berpendapat lah di sini ya kan. Jadi bentuknya dengar pendapat di sini ya kan. Jadi tidak terpaku dengan apa yang saya sampaikan saja. Baik. Oh, jadi begitu. Begini, berarti statement yang pertama sudah dikemukakan oleh Kakanda Andi Hartono sebagai master yang mengelola kita, yang memberikan suplemen keilmuan dan juga keagamaan terhadap kita semua. Sekarang sudah terhubung dengan pemateri kedua yang sangat luar biasa. Tadi sudah saya bacakan CV-nya, namun kemudian ada kendala, entah itu teknis ataupun non teknis. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Kakanda Ali Hanapi. Bisa dengar suara saya, Kakanda Ali? Kakanda Ali? Oke, siap.
Kakanda Ali Di barusan susah sinyal sini. oh baik. Barusan sudah Kakanda Andi Hartono Halo? sebagai pemateri pertama. Ya? Halo, ya Kakanda Ali. Kakanda Andi Hartono sebagai pemateri pertama sudah memberikan opening Halo? statement terkait dengan penguatan inteligensi kader HMI. Nah, bagaimana dengan fenomen kacamata kakak seorang master terkait dengan tema yang kita sajikan? Waktu dan tempat saya persilakan Kakanda. Halo? Ya. Bisa diulangi? Kakanda Andi Hartono sudah memberikan opening statement terkait dengan bagaimana tema yang akan kita bahas saat ini, yaitu dengan penguatan intelijensi kader HMI di era new normal. Nah, menurut penerawan atau kacamata seorang Master Ali itu terkait dengan tema ini seperti apa? Mohon sekiranya memberikan opening statement untuk bagaimana pematik diskusi pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Halo. Baik Kakanda Ali, Cek. silakan. Oke, Sudah baik. bisa dengar, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Syukur kita kepada Allah yang mana telah memberikan zat yang maha sempurna, kebenaran dan segala keraguan, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan reunian dalam 1 tahun pasca dari Intermediate Training I-Korkom UIN Raden Patah Palembang. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman selalu dirahmati dan selalu beristiqomah di jalannya. Yang sama-sama kita hormati yaitu narasumber senior kita, Ketua Umum Koordinator Wilayah Abang kita, Bang Andi Hartono, atau sering istilahnya kita panggil Cak Andi. Dan yang saya hormati juga yaitu kawan-kawan seperjuangan di sehimpun secinta, yaitu alumni dari Intermediate Training UIN Raden Patah, untuk moderator dan seluruh yang hadir dalam Zoom ini. Tentu di dalam bisa dengar? Bisa dilanjut, bisa. Oke. Baik. Dalam kondisi COVID-19 ini, tentu para kader-kader HMI mengalami keterbatasan berproses secara kerumunan. Tentu di dalam perkaderan HMI, perlu adanya stimulus atau siklus-siklus yang dihadapi oleh seluruh kader HMI. Nah, tentu hal ini dijadikan suatu inisiatif bagi seluruh kawan-kawan untuk kader HMI bagaimana dalam cek 1. Oke, bisa didengar? Bisa didengar. Oke, cek 1. Ya, sudah.
Halo. Oke. Bisa lanjut? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut. Oke. Jadi, mohon maaf ini sinyalnya karena saya tidak di Linggau, saya berada di kampung halaman, jadi sinyal susah. Jadi mohon maaf atas keterbatasan kurang efektifnya diskusi kita malam ini. Nah, tentu hari ini tidak membatasi untuk reunian kita, silaturahmi kita. Nah, di dalam hal perkaderan, kita mengalami keterbatasan, tetapi tidak tutup kemungkinan suatu proses yang dialami oleh kader HMI perlu membijaksanakan dirinya beserta kawan-kawan seperjuangan untuk membangun kembali yang dimana dalam situasi COVID ini. Nah, keterbatasan ini perlu dikuatkan satu sama lain bagi kawan-kawan seperjuangan bagaimana berproses DMI melaksanakan program-program kerjanya, baik itu dari tingkat pengurus besar, Batko, sudah itu terus ke cabang, terus tidak ketinggalan yang tetap menjadi tombak ujung dari perkaderan itu berawal dari komisariat. Nah, dalam hal ini kita perlu di dalam diskusi-diskusi perlu kita pertimbangkan karena keterbatasan kerumunan tidak menjadi hal yang paling penting untuk kita berproses. Nah, kita mengetahui ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor kemampuan keterbatasan kemampuan kita dalam perkaderan. Yang pertama yaitu karena dalam kondisi COVID mungkin satu keterbatasan dengan adanya teknologi mungkin seperti pulang kampung dan semacamnya, sehingga secara teknologi komunikasi dan kawan-kawan yang lain keterbatas. Nah, terus di masa COVID-19 ini, di masa sekarang tentu keterbatasan perekonomian menjadi salah satu tolak ukur untuk kita bekerja menjadi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar. Nah, dan bagi kader HMI, setiap ketika sudah seperti yang statement Adinda Deden sampaikan tadi, siap atau tidaknya ketika kita ditujukan sebagai moderator, kita harus siap. Nah, maka saya ingat masih dengan senior-senior kita, statementnya, jadilah pendawa-pendawa yang siap ditempa dimanapun berada. Nah, jadi kekuatan dari itu. Kepada Kakanda Ali Hanafi yang begitu memotivasi kita semua untuk bagaimana sebagai kader umat dan kader bangsa, walaupun di tengah berbagai kesulitan yang menimpa kita, tetapi kita harus senantiasa selalu fight. Maka dari itu saya sebagai moderator tentunya ingin memberikan kesempatan kepada peserta, tetapi waktunya terbatas. Jadi kalau misalkan memang memberikan tanggapan, hanya waktu kurang lebih 4-5 menit. Jika pertanyaan lebih dipersingkat lagi untuk pertanyaannya. Nanti untuk kode, karena ini kan forumnya online, diskusi online, jadi saya tidak bisa melihat keseluruhan semua peserta. Jadi jika ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan terkait statement yang disampaikan kepada Pak Materi yang terhormat, baiknya menyebutkan nama, terus instruksi nama dan
ketika saya persilahkan, baru kawan-kawan semua melanjutkan untuk bagaimana bertanya ataupun tanggapan. Ingat ya, tanggapan hanya 5 menit dan juga pertanyaan hanya 3 menit untuk mengefisiensi waktu. Karena saya yakin masih banyak pemaparan-pemaparan materi yang disampaikan, tetapi memang karena diminta untuk bagaimana kawan-kawan antusias memberikan tanggapan, saya serahkan kepada forum. Baik forum peserta atau kawan-kawan semuanya, ada yang ingin memberikan tanggapan atau sanggahan atau pertanyaan sesuai dengan waktu ketentuan yang telah moderator tentukan. Silakan. Mohon maaf, sebutkan nama dan juga instruksi nama. Ketika saya persilakan, boleh langsung berbicara. Silakan. Boleh. Saya teringat ketika masih di forum bahwa antusias kawan-kawan semua ini sangat luar biasa. Ketika saya sebagai sama-sama peserta, saya ingin bertanya itu susah karena memang banyak yang mengacungkan tangan. Dan kemudian saya ingin atmosfer yang ada di forum itu berada di sini juga. Karena keterbatasan ini seperti yang disampaikan oleh kedua master kita, bahwa ini bukan suatu penghalang buat kita untuk bagaimana menuangkan ide kreativitas kita untuk menjadi narasi akademik yang akan ditujukan kepada seluruh kader himpunan mahasiswa Islam di seluruh Indonesia ataupun ke pihak pemerintah. Baik, silakan. Baik, Kakanda Amrullah dari Sumatera Selatan. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Deden. Saya ingin tanya ini untuk dua materi lah. Sebenarnya sih inteligensi kawan-kawan dan teman-teman kader HMI dimanapun berada seperti harus menyesuaikan dengan cepat kondisi pandemik ini. Kira-kira langkah dan strateginya harus seperti apa untuk kawan-kawan dan khususnya untuk saya dalam hal mempercepat penyesuaian diri dalam kondisi pandemik ini dan khususnya untuk di era new normal ini. Terima kasih, mungkin itu pertanyaannya. Kembali ke moderator. Baik, untuk pertanyaan dari Kakanda Amrullah ini, apakah pemateri sudah bisa menangkap atau saya berjelas lagi? Coba bantu dinyaringkan lagi. Tadi kurang nyaring. Baik. Jadi Kakanda Amrullah ini sangat luar biasa sekali. Dia bertanya tentang bagaimana langkah dan strategi untuk bagaimana kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam atau sebagai pemuda untuk melakukan penyesuaian terhadap fenomena saat ini begitu. Saya berikan kesempatan kepada Kakanda Andi Hartono untuk menjawab terlebih dahulu. Kepada waktu dan tempat silakan. Ya, terima kasih pada moderator. Sebetulnya pertanyaannya sangat bagus dari Amrul, ya kan. Di tengah pandemi ini apa saja yang bisa kita lakukan, ya kan. Kalau hari ini kita sudah memasuki era normal ya. Mungkin kalau kemarin agak susah kita untuk melakukan kerumunan massa dengan massa yang cukup banyak, ya kan. Misal kita ingin berkumpul saja, kita bisa saja dibubarkan, ya kan. Yang bisa saja nanti menularkan virus, ya kan. Nah, ini ada Ibu Dokter ini yang jelaskan nanti soal virus. Nah, kalau hari ini kan, inilah yang jadi tantangan kita, ya kan. Hari ini kita mau dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan basic, ya kan, basic training ataupun LK1, ya kan. Nah, seperti apakah upaya yang bisa kita lakukan, ya kembali lagi dengan kebijakan kawan-kawan di tingkatan komisariat, bagaimana strateginya, ya kan.
kalau kita berdasarkan surat edaran Kapolri hari ini, ya kan, ya tentu sudah bisa, ya kan, sudah bisa. Cuman ada jarak yang tetap harus kita perhatikan, ya kan, menurut gugus tugas, ya kan. Nah, kembali kepada pertanyaan yang dari Amrul tadi, ya kan, salah satu peranan kita ya kita bisa saja dengan upaya misal membagikan masker misalnya, karena masih banyak di tengah-tengah masyarakat, khususnya di daerah, misalnya di pasar misalnya kan, banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan, ya kan, baik itu para pedagang maupun juga para pembelinya sendiri, konsumen. Nah, nanti di situ juga kawan-kawan bisa ikut andil nanti, ya kan, dan membagikan sembako masker tadi. Itu yang pertama, ya kan. Atau juga membentuk supaya kegiatan kerjasama, ya kan, dengan teman-teman gugus tugas, ya. Bisa saja seperti ini dari tingkatan Kodim, ya kan, ataupun di tingkatan Polres, maupun juga pihak-pihak dari gugus tugas yang lainnya, misal dari para dokter, ya, dan juga pihak Dinkes lah, ya. Kalau nggak ada dokter dari Dinkesnya, ya. Nah, di sini banyak sekali, ya kan, yang kawan-kawan menurut saya sih seolah-olah tidak menemukan formulasi yang tepat, ya kan. Padahal banyak yang bisa kita kerjakan. Nah, artinya jangan sampai berdiam diri, ya kan. Seperti kata Presiden Donald Trump tadi, ya kan, layaknya kaum rebahan. Padahal kita selaku kaum intelektual di sini, ya kan, tentu kita masih banyak sekali, ya kan, yang bisa kita lakukan. Lanjut, moderator. Baik, terima kasih atas pengarahan atau tanggapan atau penjawabannya, sangat sangat menginspirasi kita semua bahwa memang yang harus kita lakukan ini dari hal-hal sederhana saja dulu, bagaimana kita memberikan donasi terhadap memang masyarakat dan juga memberikan edukasi. Ini juga kadang saya berpikir bahwa kadang terlupakan juga hal-hal semacam dari kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam, terutama yang kita sebagai kader umat dan kader bangsa yang memang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan seperti itu. Kemudian saya mau tahu nih tanggapan daripada pertanyaan dari pemateri kedua. Sekiranya Kakanda Ali Hanafi bisa menjawab dari pertanyaan Kakanda Fatoni atau saya perjelas lagi? Langsung aja. Langsung saja. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang bertanya tadi. Tentu pada masa pandemi ini, seperti saya sampaikan tadi, masih ada keterbatasan. Tetapi di arah new normal ini, ada beberapa hal yang harus kita atur dalam merekonstruksi kembali segala proses perkaderan. Nah, tentu yang sudah disampaikan oleh abang kita tadi, abang Andi tadi, pembagian seperti pembagian masker atau sembako pada yang lain, dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, Polres, Koramil, BPNPB, terus yang lain, elemen-elemen yang nyangkut tentang yang bisa kita kerjasamakan. Nah, tetapi cek.
Siap, sudah kedengaran. Satu, cek Boleh dilanjut. kedengaran. Oke. Kedengaran. Jadi dalam strategi lebih mengkaji dari pertanyaan dari strategi di arah new normal ini, tentu tidak banyak dari perubahan dari proses awal dari hasil rapat kerja. Hanya saja kita pada masa ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, di situ ada beberapa hal secara karena organisasi kita ini ada yang bersifat etis, tentu ini tidak menghilangkan kreativitas bagi kader HMI. Nah, apa yang harus menjadi kreativitas biar di masa new normal ini perkadean tetap berjalan? Banyak yang harus kita laksanakan melalui berbagai bidang masing-masing. Nah, tidak tutup kemungkinan kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan beberapa kita mentata ulang kembali dengan hanya saja perbedaannya itu pada masa new normal ini dengan sebelum terjadinya COVID itu hanya bersifat tidak berjalan. Nah, jadi hal demikian perlu kita melihat kondisi bagaimana ruang gerak kita bagi kader untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Nah, tetapi tidak menghilangkan kreativitas diri atau kreativitas seseorang atau kreativitas kita sendiri untuk menciptakan suatu pembaharuan yang baik. Itu melaksanakan program-program. Itu saja. Itu mungkin kita bisa lanjut lagi. Oke, baik. Dari pemaparan atau sanggahan dari Kakanda atau Master Ali Hanafi ini lebih menekankan kepada peningkatan kreativitas sebagai kader himpunan mahasiswa Islam atau sebagai pemuda yang memang ada sensitif terhadap hal-hal seperti sekarang ini. Nah, kembali lagi saya lemparkan kepada forum. Mungkin ada sanggahan ya. Sekarang lebih kepada atau tanggapan atau sanggahan karena mungkin tidak melulu ditanya ya, tapi juga harus memberikan bagaimana tanggapan atau memang ada kontra argumentatif ataukah memang ada pendapat-pendapat lain. Tetapi karena ini waktu forumnya ini terbatas, jadi saya kasih waktu hanya 5 menit untuk sanggahan. Kira-kira di antara kawan-kawan semua ada yang memberikan sanggahan. Nah, sanggahan dulu baru nanti ada pertanyaan. Oke, ada yang memberikan sanggahan terkait dengan dua statement yang disampaikan pemateri. Silakan. Mekanismenya masih sama, yaitu interupsi dan juga sebutkan nama atau memberikan chat. Nah ini, Amrullah terkait itu. Baik, Kanda Amrullah. Kita lempar dulu ke yang lain dulu, Kanda Amrullah. Kanda Amrullah barusan sudah memberikan ancang-ancang untuk bagaimana memberikan sebuah tanggapan. Mungkin ada dari kawan-kawan semua ada tanggapan. Baik, kalau nggak ada tanggapan, pertanyaan. Hanya kasih waktu 3 menit. Seperti ya, baik. Izin moderator. Baik, kepada Ayunda Sofia Naharo, waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Naharo dari HMI Cabang Palembang. Izin kepada Master Andi dan juga Master Ali mengenai era new normal yang sekarang kita laksanakan dan juga isu-isu terkait COVID-19 ini yang mengatakan bahwa COVID-19 ini merupakan kontroversi atau settingan atau apalah itu. Dan juga sekarang kita ini lebih tepatnya setelah 5 bulan kurang lebih mengalami PSBB, dipaksa untuk mengikuti era new normal dengan tingkat
positif konfirmasi corona lebih dari 96.000. Nah, bagaimana sih pandangan, ini kan kebijakan pemerintah ini seolah-olah kita ini dipaksa untuk kembali atau terbiasa dengan adanya coronavirus. Jadi seolah-olah kita ini harus hidup bersandingan dengan virus dan juga harus bisa membiasakan diri agar kebal terhadap virus gitu. Nah, kalau untuk dengan apa ya, dengan tanpa adanya tindakan lebih gitu dari pihak pemerintah itu seperti misalkan bantuan-bantuan baik itu untuk mahasiswa ataupun untuk rakyat di sekitar gitu. Tanggap menurut Kanda atau Master Andi sama Master Ali, gimana sih tanggapannya mengenai kebijakan pemerintah yang sekarang ini? Dan juga apa sih kita ini sebagai seorang mahasiswa dan juga seorang organisatoris, kita bisa melakukan apa gitu. Nah, kan enggak, kan orang-orang sekitar kita pastinya bertanya dong ke kita, apa sih tindakan mahasiswa ini buat menanggapi tentang kebijakan pemerintah ini gitu. Terima kasih Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ditanggapi dan juga dijawab oleh kedua materi. Saya persilakan kepada Kanda Andi Hartono untuk memberikan sanggahan atau jawaban. Kanda Andi, ya. Jadi itulah tadi ya kan, seperti yang saya sampaikan di awal. Sophia juga tadi nyimak ya kan. Artinya sebetulnya masih banyak upaya yang bisa kita kerjain, ya kan. Misalnya kita melakukan kerjasama dengan teman-teman gugus tugas di sini, ya kan, mahasiswa dari tingkat mahasiswanya. Jadi ya kita tidak hanya berdiam diri saja dalam hal ini, ya kan. Kita bisa sama-sama membantu. Kita bisa sama-sama membantu bagian mendistribusikan masker ya kan ke tengah-tengah masyarakat, ataupun juga mengingatkan ya kan sesama kita untuk menjaga jarak ya kan. Nah, karena hari ini saja kalau menurut edaran dari Polri ya kan, yang tidak memakai masker saja itu bisa didenda ya kan. Nah, itulah tidak ada pengecualian ya kan bagi masyarakat yang lain ya kan, baik itu mau dia pejabat, kalau tidak memakai masker hari ini tidak ada denda. Nah, di sini kita sama-sama membantu saling mengingatkan lah ya kan, kepada saudara ataupun keluarga-keluarga teman-teman kita yang lain ya kan. Intinya jangan bosan-bosan. Nah, untuk hal yang lainnya ya kan, saya kira melakukan peranan diskusi melalui Zoom meeting ya kan, ini suatu bentuk terobosan ya kan. Artinya tidak ada jarak pembatas kita ya kan, untuk kita tetap bisa berkumpul. Jadi kita melalui media Zoom ini ya kan, kita tetap bisa melakukan upaya-upaya kegiatan yang sifatnya produktif ya. Cuman kembali lagi dengan keterbatasan kita, yaitu dengan kota ya kan. Nah, siapa yang hari ini yang kuat kotanya, ya dia yang bisa bertahan ya kan. Nah, kan hari ini seperti itu ya kan. Paling otokritik untuk pemerintah hari ini ya kan, ya kurangnya adanya penyediaan kota gratis ya mungkin ya. Karena kita lihat juga di adik-adik kita yang sekolah ya kan, itu banyak bentuknya itu masih berbenturan ya kan. Misal kemarin ada bantuan paket di Metal ya kan, cuman itu bisa dipakai hanya untuk sistem belajar, dan sistem belajarnya memakai aplikasi Ruang Guru. Selain memakai aplikasi Ruang Guru, itu tidak bisa ya kan. Nah, itu kelemahan kita sebetulnya ya.
Seperti halnya juga kemarin di tengah pandemi juga adanya kartu prakerja, ya kan, yang mana kartu prakerja itu eh, tidak di COVID sebetulnya, tapi bagi kaum kaum yang dalam hal ini eh, pekerjaan, dia pengangguran, ya masih dia di PHK misalnya kan, atau dia baru-baru saja ini dipecat misalnya kan, yang jadi perusahaan misalnya kan. Nah, cuman lagi-lagi dengan upaya bahwa ini ya, banyaknya pengangguran di COVID, ya kan. Oke, baik, Kakanda Andi Hartono, Master. Ada satu lagi yang memang harus dijelaskan lagi terkait pertanyaan ini. Memang saya menyimak ada ya dari Yunda Sofian Haro itu ada settingan. Oh, maksudnya itu ada nggak sih konspirasi yang telah kemarin booming? Karena kita sebagai sebagai akademisi tentunya harus mengkaji tentang hal ini. Jadi kalau saya boleh berpendapat bahwa memang pendapat dari Bill Gates itu mengenai konspirasi, memang segala sesuatu itu tidak ada yang terjadi kebetulan. Itu ada agenda offsetting yang harus dikemukakan, entah itu sifatnya revolusi atau sifatnya evolusi. Nah, terkait dengan kebijakan ini kan berbicara mengenai tadi settingan-settingan. Kalau saya simpulkan itu adalah konspirasi. Nah, bagaimana terkait dengan pendapat Kanda terkait konspirasi ini? Mohon dipersingkat saja untuk terkait konspirasi ini. Silakan Kakanda Andi Hartono tambahan untuk konspirasinya karena ada sedikit yang belum terjawab. Ya, berbicara soal konspirasi dunia, ya kan? Ya, sebetulnya saya cuma bisa mempraduga ya bentuknya ya. Kalaupun ini murni, yaitu sabotase dari Cina ataupun Amerika sendiri, ya kan? Artinya sekarang ini sudah sudah ada antibiotik ataupun antivirusnya yang sudah bisa disalurkan, ya kan? Yang sudah teruji, yang sudah disertifikasi bahasanya, kan? Cuma kan kita aja untuk mendapatkan itu butuh berapa kali uji lab, ya kan? Butuh untuk hari ini aja Indonesia aja, ya kan? Sampai hari ini informasi yang saya ketahui masih belum bisa diterapkan bagi setiap korban yang ditetapkan positif tadi. Artinya saya tidak bisa mengungkapkan bahwa saya ini bisa dikatakan konspirasi, ya. Tapi memang betul-betul ini kalau di dalam Al-Quran mungkin inilah namanya musibah, ya kan, yang harus kita lalui bersama, ya kan. Karena sudah jelas, karena ini tidak hanya wabah seperti ini kan tidak hanya sekali dua kali, ya kan. Walaupun kita manusia masih ada upaya untuk menciptakan antivirus itu sendiri. Baik, Kakanda Master ini sangat gimana ya, sangat fundamental sekali pertanyaannya, bahwa memang hal-hal yang sangat mendasar kembali lagi kepada Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi bahwa memang ini musibah ini kan kita tidak ada yang tahu bagaimana apa itu sebagai konspirasi dunia untuk melemahkan ekonomi global misalkan. Tapi kan kembali lagi kepada kodratullah kan, kodarullah. Nah, ini sangat menarik sekali nih. Satu statement yang disampaikan oleh pemateri pertama sangat menarik sekali. Jawabannya itu lebih spesifik karena memang inilah yang kita butuhkan gitu. Nah, selanjutnya saya mau dengar nih statement dari pemateri yang kedua, Master Kakanda Ali Hanafi. Saya persilakan, Master Ali. Master Ali bisa dengar suara saya? Master Ali? Master Ali Hanafi sepertinya bukan lost connect ya, memang jaringan mungkin ya.
barusan dari peserta ada yang chat nih ke apa namanya ke frame daripada Zoom, katanya mau memberikan tanggapan terkait dengan satu pertanyaan dan satu statement. Nah, saya kasih waktu Kakanda Amrullah 3 menit sampai 4 menit untuk memberikan tanggapan. Kakanda Amrullah, tadi dia bilang ada request untuk memberikan tanggapan, tapi singkat saja ya Kanda ya, silakan. Oke, terima kasih Mas Deden. Ini sebentar saja ini. Mohon maaf ini kepada narasumber dan moderator dan semua teman-teman ini. Ini terkait situasi sebenarnya sudah hampir tadi sudah disinggung sedikit terkait adanya isu antara pro dan kontraknya antara COVID-19 ini. Nah, mungkin sepakatlah kita bahwasannya ini semua musibah kan. Bagi kita Islam ini adalah musibah. Namun ada hal yang menarik lagi terhadap fenomenanya COVID-19 ini. Saya minta kepada semua teman-teman, ini kan ada berbagai macam daerah ini. Situasi dan kondisi saat ini banyaknya dugaan kepala-kepala daerah dan rumah sakit itu memanfaatkan momen-momen COVID-19 ini. Dan banyak yang terjadi pasien yang enggak COVID, dibilang COVID, bahkan ada yang jauh dari COVID, dibilang COVID. Bahkan sekarang pun penyakit apapun yang berkaitan dengan pernapasan itu sudah langsung dianggap COVID. Jadi semua seolah-olah bisa di-COVID-kan gitu. Nah, menurut teman-teman semua itu bagaimana situasinya kita sebagai kader umat, kader bangsa ini yang harus memiliki inteligensi yang cepat dan reaksi yang nyata gitu. Terima kasih. Lagi-lagi Kakanda berbicara mengenai konspirasi bagaimana polemik yang realitas saat ini. Tapi di tanggapan ini ternyata dilemparkan kepada forum. Kalau berbicara mengenai forum berarti saya yang ambil kendali. Jadi ini tanggapannya nanti di akhir nanti akan saya berikan kepada kawan-kawan semua. Namun di sini saya ingin mendengarkan suara-suara yang memang belum pernah terdengar. Selain Kakanda Amrullah yang memang sangat luar biasa, kita sudah tidak bisa diragukan lagi untuk bagaimana proses pekan dan juga bagaimana di organisasi internal dan eksternal. Nah ini Kakanda Pero Aprianus, bisa dengar suara saya Kakanda Pero? Kakanda Pero masih nggak kedengeran. Pero. Kakanda Pero, kayaknya ini mau bertanya, tetapi entah itu gagap teknologi atau memang ada teknis gitu. Jadi dia mengeluhkan bahwa memang nggak ada suara katanya. Jangan rusuh, Pero, jangan rusuh. Kakanda Pero, Mawada itu. Kakanda Pero, boleh bersuara, Kakanda Pero. Mawada mungkin mau bicara mungkin. Nah, Kakanda Pero sepertinya mau bicara, tetapi memang terkendala dengan teknis. Lagi-lagi berbicara mengenai teknis. Nah, kita harus bagaimana bisa menaklukkan hal ini. Nah, begitu. Jadi, nah ini kan ada kalau dilihat dari frame nih ada Kakanda Ayunda Mawadah Zaini dan juga Tasya. Ini beli handphonenya patungan atau gimana saya nggak tahu. Satu frame ada 2 muka gitu. Nah, gitu. Ini oke, intermezzo ya. Mohon maaf. Iya. Nah ini dikip dulu Kakak Ayunda Mawadah. Ternyata Kakanda Pero bisa mendengar. Kakanda Pero bisa bersuara. Masih tidak bisa bersuara rupanya. Baik, kepada Ayunda Mawadah atau Pasya, boleh bagaimana memberikan sanggahan, tanggapan, atau pertanyaan. Tapi saya batasi waktunya 3 menit. 3 menit ya. Karena memang masih banyak materi-materi yang harus dipaparkan oleh kedua materi yang luar biasa. Boleh, silakan kepada Ayunda, waktu dan tempat. Saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Deden. Ini masih terkait dengan tema yang kita angkat ya, pertanyaan sih. Nah, itu kan tema yang kita angkat terkait dengan penguatan intelijensi kader HMI di era new normal nih. Nah, itu pertanyaannya adalah,
karena kita bicara soal kader, tentu kita akan membahas tentang soal pengkaderan di HMI. Nah, itu menurut Master, itu salah satu bentuk pengkaderan yang kita lakukan di HMI adalah dalam bentuk LK1, LK2, dan LK3. Itu yang formalnya. Dan seperti SC dan LKK juga. Nah, itu di kondisi pandemi COVID-19 ini, gimana cara kita tetap bisa melakukan pengkaderan dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada. Sedangkan kita tahu melakukan pengkaderan untuk orang lain itu nggak bisa kita lakukan secara online karena kita harus mendekatkan diri itu secara ketemu face to face misalnya. Kecuali memang kita punya saudara yang mau ikut atau masuk dalam HMI. Nah, gitu. Gitu sih kan, dari kembalikan. Oke. Lagi-lagi berbicara mengenai pengkaderan. Ditujukan kepada yang memang kompeten di bidangnya, ini adalah ketua BPL, bukan lagi berbicara mengenai cabang, bukan lagi berbicara mengenai cabang, tetapi berbicara mengenai Badko dan juga sampai ke lebih daripada cabang. Ini sangat menarik sekali. Nih, Kanda Ali sudah terhubung, Kanda Ali? Belum ya? Moderator. Kanda Ali Hanafi sepertinya masih belum terhubung. Baik. Nah, ini Moderator boleh izin memberi tanggapan nggak atas statement Kanda Master Andi tadi? Oh, baik. Saya kasih waktu 2 menit. 2 menit ya. Oke. Tadi kan Master Andi sempat menyinggung nih ketika ditanya dan diingatkan tentang kontroversi dari COVID-19 ini. Nah, beliau bilangnya kan ini musibah, benar-benar musibah. Nah, terus ya saya juga setuju ini benar-benar musibah gitu karena nggak bisa kita hindari dan nggak bisa kita berpaling gitu ya. Nah, cuman kan orang-orang ini kayak orang-orang awam dan sekitar kita itu kebanyakan masih mengira kalau ini masih kontroversi gitu. Nah, seolah-olah memang COVID-19 ini tidak ada dan tidak berbahaya gitu. Ini hanya settingan pemerintah secara global dunia aja gitu. Nah, terus gimana sih cara kita mengedukasi masyarakat dan orang-orang terdekat kita biar mulai mulai mawas diri dan wanti-wanti untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap percaya gitu kalau ini benar adanya loh, bukan kontroversi, bukan disettingan, bukan bohong-bohongan, bukan hoax kayak gitu. Master, gimana caranya gitu untuk mengedukasi? Terima kasih Master sebelumnya. Oke. Jangan dulu ditangkap Master tentang terkait pertanyaan ini karena ada 2 pertanyaan. Jadi antri ya pertanyaannya. Ternyata di balik tanggapan itu adalah sebuah pertanyaan luar biasa. Kembali kepada kebetulan Master Andi yang masih online karena menurut paket datanya banyak mungkin ya. Master Andi Hartono. Nah, terkait dengan perkaderan ini apakah memang suatu rintangan yang memang harus kita hadapi atau memang apa yang harus langkah apa saja terkait dengan pengkaderan itu, proses LK1, LK2 itu, atau sedangkan sebagai amanat besar daripada founding father kita bahwa memang kegiatan pengkaderan itu tidak boleh terhenti dalam situasi apapun. Gitu. Nah, berarti suatu tantangan buat kita. Nah, menurut kacamata seorang badan pengelola latihan, juga ini bukan lagi berbicara mengenai cabang yang tentunya di atas cabang. Ini menarik sekali. Bagaimana tanggapan terkait dengan pelatihan pengkaderan atau kaderisasi di Himpunan Mahasiswa Islam? Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Jadi kan untuk sementara ini BPL PBHM itu masih dalam pembahasan ya kan, merumuskan formulasi yang atau rapat harian terakhir itu masih membahas tentang formulasi cabang istimewa Malaysia yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom. Nah, di sana juga banyak sekali ya, sebetulnya ya pro kontra dari kawan-kawan pengurus ya kan, dan untuk ke depan juga kalau memang tetap begini kondisinya, mungkin juga kita juga melakukan hal yang serupa ya kan, menggunakan sifatnya bentuknya online.
tinggal lagi ya kan memaksimalkan lagi pesertanya dan kualitas dari aplikasi tersebut ya kan. Artinya materi-materi nanti bisa dilampirkan melalui. Oke, sudah bisa bersuara. No. Sudah bisa bicara. Udah. No. Nah, sebentar. Ya, laporan tadi. Baik, dilanjutkan Kak Kanda. Oke, jawaban daripada Kak Kanda Adi yang memang pas ditujukan kepada beliau ya, memang berkecimpung di dunia badan pelatihan. Memang ini menjadi kajian buat terutama PBHMI di bidang badan pengelola latihan untuk bagaimana merumuskan. Tentunya sekiranya saya sebagai moderator tentunya saya minta segera diputuskan gitu keputusan dan jangan dulu ditangkap dulu Kak Kanda karena masih ada yang memang ingin bertanya atau memberikan tanggapan tetapi mungkin sekarang udah gak gaptek lagi karena sekarang katanya udah bisa bersuara. Kak Kanda Pero. Ya. Nah, tadi sepertinya Kak Kanda Pero ini mau memberikan masukan atau memberikan pertanyaan. Tapi saya tahu kualitas dan bagaimana wawasan Kanda Pero ini sangat luar biasa. Jadi kita ketika berbicara itu pasti memakan waktu yang lama. Tapi alangkah baiknya lebih spesifik lagi untuk bagaimana menyampaikan tanggapan terkait dengan pembahasan atau pembicaraan kita saat ini. Kak Kanda Pero bisa 3 menit untuk bagaimana memberikan tanggapan, silakan. Ya, mohon maaf untuk moderator untuk sementara ini saya belum bisa memberikan tanggapan karena baru hadir karena dari tadi kendalanya sama suaranya. Jadi sekarang saya baru dengar. Saya mau nyimak aja. Ya, mau nyimak aja dulu. Siap. Master. Nah. Baik. Tadi sebenarnya ada dari pertanyaan kembali dari Ayunda Sofia Naharo untuk bagaimana dijawab lagi orang pemateri. Namun pemateri yang saya rindukan pemateri yang kedua karena memang belum bisa hadir. Saya berinisiatif untuk bagaimana saya ingin mendengar suara-suara merdu dari kawan-kawan semua, tapi bukan untuk bernyanyi, tapi untuk bertanya atau memberikan tanggapan kepada yang belum memberikan sumbangsi suaranya di sini. Tapi bukan asal suara ya, bukan asal bunyi. Di sini harus menuangkan ide, kreativitas, dan juga pemikiran sesuai literasi yang teman-teman geluti sesuai passionnya masing-masing. Nah, saya beralih kepada Ayunda Injar. Ayunda Injar ini bisa mendengar suara saya, Ayunda? Ayunda Injar dari Medan, kader dari Medan. Oh, lagi di luar. Oke. Baik. Ayunda Injar, kembali ke yang memang belum. Oh, baik. Baik. Kakanda siapa? Amal Ikram. Kakanda Amal Ikram, bisa dengar suara saya? Kakanda Amal Ikram. Kakanda Amal, oke, belum bisa mendengar suara saya. Kakanda Amal. Lanjut Kakanda Agus. Kakanda Agus Wiranto. Kakanda Agus. Sahabat yang ditinggalkan. Kakanda Agus. Kakanda Agus. Iya. Hah? Iya. Kakanda Rio Anarki Ramadan. Masih stay? Kakanda Rio? Saya kira pembahasan ini harus banyak harus padat tentang pendapat karena memang waktunya tinggal beberapa menit lagi.
Baik, untuk selanjutnya tadi ada sedikit bertanya lagi dari apa namanya kakak Ayunda Sofia Naharo, bisa diulangi lagi. Tadi saya dengar ada pertanyaan yang memang mengganjal dalam pikiran. Jadi kan tadi statement tanggapan dan jawaban dari Master Andi ini mengatakan bahwa COVID-19 yang sekarang kita lalui bersama ini bukanlah kontroversi, benar-benar adanya dan benar-benar berbahaya, menjadi musibah untuk kita semua dalam global gitu ya. Nah, gimana sih cara kita untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kita agar bisa berpandangan sama, agar semuanya nggak pada mikir ini kontroversi dan menyepelekan akan adanya COVID-19 ini gitu. Jadinya nantinya takutnya malah makin banyak, makin membludak, sudah nggak berhenti gitu mengenai corona ini. Baik, Terima saya kasih. sudah bisa menangkap. Baik. Terima kasih. Pertanyaan kembali ya. Ini lagi-lagi pertanyaan kembali. Lagi-lagi berbicara mengenai edukasi. Nah, ini kan bukan hal yang sepele yang harus masyarakat Indonesia hadapi pada saat ini. Nah, bagaimana untuk mengedukasi masyarakat sesuai dengan passion kita di bidang keilmuan gitu. Bagaimana Kakanda Andi Hartono? Kakanda Andi, boleh? Tapi singkat saja Kakanda Andi karena memang saya lagi menunggu Kakanda Ali. Kakanda Andi, silakan. Ini si Ali apa? Gak bisa si Ali. Kakanda Andi. Ya. Master Andi. Betulnya ya. Tinggal lagi cara memberikan kita pemahaman masyarakat itu lagi harus lebih meyakinkan ya kan. Misal kita datang ke sana itu ya kan, itu menunjukkan bahwa kita sebagai bagian dari gugus tugas. Karena kawan-kawan di sana memakai APD di sana ya kan. Jadi dan juga membawa tanda pengenal ya kan. Kalau misalnya kawan-kawan sudah di sana ya, atau kan bahwasanya kawan-kawan membawa alma mater di sini. Atau juga cukup dengan organisasi kawan-kawan mahasiswa di sini. Sehingga masyarakat yang kita temui itu ya cukup bahwasanya kita itu betul-betul peduli ya kan terhadap COVID-19 hari ini ya kan. Kalau balik lagi soal apa namanya, ini soal tentang meyakinkan ya. Kalau berbicara soal tentang bahwasanya ini adalah bagian dari rekayasa ya kan, rekayasa global ya kan, ataupun apa bahasa kawan-kawan tadi ya kan, ya saya tidak bisa ini ya membantahnya kalau ya gitu ya kan, karena semua dokter hari ini apa disarankan untuk berlomba-lomba untuk mencari rumusan antibiotiknya itu sendiri ya kan. Saya tuh cari obatnya seperti apa ya kan. Kalau misalnya sudah dapat kan nanti ada uji lab juga ya kan dari apa PBB dan apa organisasi WHO dan sebagainya ya. Itu moderator. Siap. Oke. Jadi tanggapan atau jawaban daripada Master Andi Hartono ini, beliau mengemukakan bahwa memang untuk menciptakan sebuah edukasi terhadap masyarakat atau di lingkungan luar kita, memang menyatukan sebuah pemikiran itu bukan hal yang gampang, tetapi sesuatu hal yang kompleks. Namun harus berasal daripada diri kita terlebih dahulu gitu. Kita mencontohkan kepada masyarakat bahayanya COVID-19 ini dengan memakai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin begitu ya, Master ya? Oke, nah ini kan udah ada pembahasan yang mungkin Kanda Vero sudah mendengarnya. Nah, ini menarik sekali nih, bagaimana tanggapan daripada Kanda Vero ini terkait dengan polemik ini. Jadi
agar tidak Kandapero tidak mengawang-awang untuk memberikan sebuah jawaban, bagaimana kalau saya bertanya kepada Kandapero? Izin bertanya kepada Kak Kandapero. Nah, Oke. terkait ini yang main gitar di mana ini? Kandapero. Agak jauh belakang. Iya ya, Den. Kandapero. Nah, terkait dengan fenomena saat ini, menurut kacamata Kandapero, sebagai ikut andil sebagai apa? Instansi sosial ya, instansi sosial ya Kanda ya? Iya. Yang memang turun langsung ke lapangan, bagaimana memberikan donasi dan sumbang, bukan hanya tenaga, tentunya juga pemikiran juga sudah terkurasi. Dan bagaimana menyikapi hal ini nih, menarik sekali apa yang saya ingin tahu statement daripada Kak Kandapero menyikapi bagaimana COVID-19 ini, fenomena new normal ini, dan bagaimana kader himpunan mahasiswa ini menyikapi hal ini. Hanya 3 menit sampai 4 menit Kanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik untuk moderator. Kalau untuk menangani masalah ini kan, karena masih banyak juga yang tidak ingin mau menerima dengan adanya COVID, apalagi untuk mengikuti anjuran pemerintah. Tapi di balik ini, sebagai mahasiswa, itu secara perlahan melalui pendekatan emosional terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Itu memang ada kebanyakan terjadi di lapangan, mati itu kan di tangan Tuhan. Mereka tidak percaya dengan adanya COVID-19, ada isu pemerintah lah, terus politisir, masalah anggaran juga. Kan di daerah saya kan konflik masalah itu. Nah, maka dari itu secara kaum intelektual, ya terkhususnya mahasiswa, termasuk petugas-petugasnya juga, kita harus melakukan itu secara emosional penting masalah ini. Ya, lebih patuh lagi. Memang mati memang di tangan Tuhan. Tapi setidaknya untuk antisipasi diri kita, keluarga kita, dan sebagainya di lingkungan, maka kita ya mau tidak mau dengan yang sekarang, kita harus mengikuti anjuran. Nah, dengan secara perlahan itu, maka alhamdulillah ada juga yang mendengarkan, tapi yang mana masih bersikeras kan secara perlahan juga mengikuti arus. Apalagi simpang siur sekarang. Itu di daerah saya, itu tadi siang juga di daerah saya ada yang terindikasi COVID-19. Meninggalnya di rumah sakit. Itu rumah sakitnya nggak jauh dari rumah saya itu. Nah, sejauh ini juga masih banyak yang tidak menerima. Baik. Saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Kak Kandapero. Memang lebih kepada kondisi realita di lapangan seperti apa ya untuk menanggapi hal ini. Kembali lagi, sepertinya pembahasan atau diskusi kita terlalu melebar bagaimana membahas COVID-nya daripada kadernya itu sendiri. Nah, saya menarik lagi benang merah dari diskusi ini. Kemudian bagaimana sesungguhnya menurut saya sendiri sebagai moderator, tentunya kita semua sebagai mahasiswa tentunya harus mempunyai pemikiran besar. Pemikiran besar itu apa? Berbentuk gagasan-gagasan yang nantinya menghasilkan narasi akademis yang disodorkan kepada pemerintahan dan juga dan kemudian apa yang bisa kita kasih ya tentunya nilai inti bagaimana menyikapi hal ini, kemudian membentuk sebuah ideologi atau gagasan. Nah, ideologi akan membentuk sebuah revolusi atau perubahan. Revolusi itu berkaitan dengan bagaimana implementasi. Jadi berbicara mengenai Zoom ini, kita berbicara sampai 1 sampai 10 jam terkait dengan bagaimana menyikapi kebijakan pemerintah, tapi tanpa adanya implementasi dari kita tidak menciptakan sebuah revolusi. Nah, tentunya sebagai kader himpunan mahasiswa Islam itu yang pertama adalah nilai dasar bermasyarakat, bagaimana untuk menyikapi hal ini, terus mencetus sebuah ideologi dan pemikiran untuk kita bahas dan kemudian kita implementasikan, dan hasilnya akan membentuk sebuah revolusi atau perubahan secara berkala seperti itu.
Pertama dari diri kita sendiri dan juga dari orang lain. Nah ini ada insan cita. Insan cita itu siapa ya? Insan cita. Insan cita. Insan cita itu atas nama siapa? Sepertinya barusan ada yang memberikan insan cita. Insan cita, halo. Nah, insan cita ini Bang Anarki ya, Bang Rio ya. Bang Rio. Nah, halo. Insan Cita bisa memberikan komentar, tanggapan atau pertanyaan karena sebentar lagi closing statement daripada pemateri karena waktu kita sudah hampir habis. Baik, Insan Cita ada yang perlu disampaikan? Rio, Kakanda Rio, ada yang perlu disampaikan? Nggak kedengeran ini. Kakanda Rio nggak ada suara ini. Kakanda Rio nggak ada suara. Kakak nggak ada suara. Nah, sambil menunggu Kakanda Rio ada suara, semoga waktunya habis. Nah ini saya minta kepada pemateri untuk memberikan pembahasan inti daripada diskusi kali ini. Nah nantinya akan membentuk sebuah closing statement. Dan kemudian pembahasan intinya silakan Kakanda dari semua mengakumulasikan nanti bisa sebagai closing statement untuk hari ini. Bagaimana? Kakanda Master Andi Hartono. Karena Master Ali belum masuk ke forum. Boleh, silakan Master. Master Andi bisa dengar suara saya? Master Andi. Moderator, izin baik. menanggapi moderator kait ini. Silakan. Baik. Untuk sementara kan belum Bang Andi belum memasukkan. Jadi terima kasih untuk moderator. Terkait ada pertanyaan tadi, saya sebenarnya bukan setuju atau tidak setujunya dengan adanya COVID-19 ini. Saya lebih banyak kontranya sebenarnya, bukan terhadap COVID-nya, tapi sebuah sistem yang mengakomodir atau mengatasnamakan penyelesaian COVID-19 ini. Karena fakta lapangannya begitu banyak kejanggalan-kejanggalan, baik itu dari sistem pemerintahannya ataupun dari sistem perawatannya. Ini secara lapangan dugaannya kan banyak, termasuk rumah sakit juga. Saya kurang sepakat jika harus meyakinkan masyarakat bahwa COVID ini benar-benar ada. Kenapa? Karena hari ini yang membuat kita ketakutan ini karena kematian ini dicatat. Itu. Sebenarnya tiada COVID pun kalau kematian ini dicatat ya begitu banyak perharinya orang mati. Yang kedua, saya sampai hari ini belum membaca baik itu dari WHO langsung untuk uraian COVID-19 ini seperti apa. Adapun uraian yang dijelaskan di sana itu ciri-ciri terdampak COVID itu sesak napas, adanya flek hitam di paru-paru, terus badan panas, kepala pusing, dan sebagainya. Tanpa kita sadari, ini kasus nyata. Ada tetangga saya yang sudah hampir 15 tahun, dia menderita paru-paru basah. Bahkan direkam jejak dia, di sakit dia,
dia ada ronsen, hasil ronsen, semua menemukan flek hitam di paru-paru. Nah, apakah COVID-19 itu sudah 10 tahun sebelum hari ini terjadi? Itu yang harus kita cermati sebagai kader umat ini ya, untuk mempertajam inteligensi kita. Jadi saya lebih condong bahwasannya 50% mengatakan bahwa COVID ini memang ada, virus ini memang ada. Tapi sistem dalam hal penyelesaian COVID ini menurut saya itu banyak pemanfaatan, termasuk kalangan internasional menjadikan COVID-19 ini momok menakutkan semua negara. Terlepas ini adanya COVID-19 ini, tapi momok menakutkan bagi semua negara. Yang hari ini terjadi termasuk di Indonesia, semua lumpuh, down. Dari sisi pekerjaan, ekonomi, UKM, dan semuanya. Bahkan terdampak kepada kita, kader-kader HMI. Nah, jadi kesimpulannya bagi saya, untuk apa lagi kita takut dengan COVID-19 ini? Kalau memang pemerintah menganjurkan kita hidup berdampingan, ya sudahlah. Apa yang harus dipikirkan? Toh juga selama ini kita ini sering kena demam panas, tenggorokan. Toh bagi yang ngerokok, Mas Pero juga, kalau di ronsen hari ini pasti ditemukan flek hitam juga di paru-parunya. Dan hari ini yang menakutkan lagi, semua orang yang demam, pilek, nggak berani ke rumah sakit. Karena apabila ke rumah sakit, akan terindikasi atau akan dinyatakan mengarah ke COVID-19. Itu yang terjadi hari ini di masyarakat. Yang seharusnya kita beri edukasi, itu sebenarnya pemerintah dan pihak RS harus seperti apa sebenarnya kita ini menangani fenomena ini yang membuat masyarakat ini ketakutan. Ini hampir setiap saya temui, setiap di lapangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sakit flu batuk nggak mau dia ke rumah sakit. Nah, ini permasalahannya hari ini. Nah, mungkin itu sebenarnya pembahasan kita malam ini tidak melenceng sama sekali. Karena inilah output hasilnya inteligensi kita sebagai kader umat, kader bangsa terhadap COVID-19 dan menghadapi new normal. Itu mungkin. Terima kasih moderator. Baik. Pemaparan yang disampaikan oleh Kakanda Amrullah ini sangat berpacu kepada realita yang terjadi. Ini tuh sebenarnya Kakanda Rio ini ingin bertanya, tetapi suaranya tidak ada nih. Mohon maaf kalau misalkan kami tidak bisa memfasilitasi atau menunggu terlalu lama, karena memang waktu dan kesempatan kita terbatas. Tetapi mungkin kalau misalkan memang ada pertanyaan harus kita katakan, kita bisa lanjutkan ke forum-forum selanjutnya. Nah, seharusnya closing statement dari kedua pemateri, kemudian saya menyampaikan kesimpulan. Tetapi karena memang ada keterbatasan dari sistem dan juga keterbatasan daripada teknis, menyebabkan sampai saat ini kedua narasumber atau kedua pemateri belum bisa terhubung. Suaranya tidak nampak dan lain sebagainya. Nah, terkait, jadi ini kan masih ada waktu sekitar Ayunda Naharoh nih. Ayunda Naharoh bisa mendengar suara saya? Iya, bisa, siap. Siap. Jadi kan yang dibicarakan oleh Kakanda Feroz sebenarnya sama Kakanda ini satu frekuensi dengan Kakanda Amrullah ini lebih kepada realitas dan juga bagaimana sisi daripada organ tubuh manusia, entah itu berbicara mengenai flek hitam dan sebagainya. Sekiranya Ayunda Naharoh ini bisa memberikan penjelasan terhadap kami secara medis terkait dengan fenomena COVID-19 ini. Tapi saya kasih waktu sekitar 2 atau 3 menit untuk bagaimana menyampaikan bagaimana sebenarnya yang terjadi dalam dunia kesehatan ini. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin ini untuk evaluasi untuk kita semua ya. Itulah karena banyaknya pro dan kontra, karena banyaknya isu-isu yang beredar yang tidak bisa kita saring, semakin banyaknya gitu ya.
Jadi kita nih malah mendapatkan hal-hal yang belum tentu benar dan belum tentu salah gitu. Untuk ciri-ciri dari pasien COVID itu sendiri sebenarnya enggak langsung semerta-merta kalau dia panas, pilek, batuk langsung gitu ya, divonis dia kena COVID. Enggak sesimpel itu sebenarnya. Karena kalau memang ciri-ciri yang pertamanya itu kayak tadi kan dibilang ada yang kena paru-paru basah, di situnya ada flek-flek hitam gitu ya di paru-parunya. Bukan dari ronsen. Sekali lagi, untuk mengkonfirmasi positif COVID-19 ini bukan dari ronsen. Jadi pertama itu cek swab dulu dari darah kan, cek rapid test dulu dari darah. Di situ di darahnya itu dilihat udah ada virusnya belum, udah masuk belum virusnya ke darah. Kalau di darahnya itu udah positif, langsung kita cek pakai swab. Nah, swab itu jadi diambil cairan di dalam paru-paru banget, diambil banget cairan di dalam paru-parunya itu untuk ngelihat bener nggak ini ada virusnya. Bukan di ronsen dilihat dari flek-flek hitam di paru-parunya. Cuma ciri-cirinya itu salah satunya itu demam, demamnya itu juga tinggi ya, terus tuh badan lemas, sesak nafas, sama adanya memang adanya kayak yang tadi dibilang flek-flek hitam di paru-paru. Jadi itu tuh kayak si paru-parunya itu mengeras gitu, gak bisa ngembang. Nah, kan sebenarnya virus COVID ini sama kayak virus influenza, virus flu pada umumnya gitu ya. Cuma bedanya virus flu ini lebih mematikan dan belum ketemu obatnya, belum ketemu antivirusnya. Jadinya ini yang bikin berbahaya. Nah, terus kenapa sih sekarang realitanya gitu tadi dibilang pasien kalau misalkan dia sakit, sesak nafas atau batuk pilek gak mau ke rumah sakit karena takut dibilang kena COVID gitu ya. Nah, sebenarnya pihak rumah sakit pun mengelolanya itu bukan karena dia demam panas gitu ya langsung kena COVID. Itu tuh sebenarnya hanya baru menjadi orang yang terduga gitu. Terduga karena kan gejalanya itu. Tapi nanti balik-balik lagi di rapid test dulu. Kalau di rapid test dianya negatif, udah langsung negatif, nggak akan lanjut ke swab test gitu. Tapi kalau misalkan di rapid test udah positif nih ada virusnya, langsung ke swab test gitu untuk benar-benar ngecek udah masuk paru-paru belum, kayak begitu. Oke, siap. Sudah bisa diterima ya Kakanda Amrullah dan juga Kakanda Pero ini saya kira ini satu paket. Saya cuma menginfokan apa pertanyaan, informasi atau apa sanggahan? Enggak bukan sanggahan, saya ingin menginfokan saja sebenarnya rapid test itu kemarin Kemenkes menyatakan tidak menjadi tolak ukur lagi untuk mendeteksi virus corona. Rapid test dan swab test. Iya, benar. Swab test sekarang pun itu menunggu waktu 3 hari dan bahkan swab dilakukan sampai 3 kali untuk mengetahui positif atau tidak. 3 kali. Yang enggak. Itu bukan. Mohon maaf kepada semua peserta. Enggak, ya ini fakta harus disampaikan yang terbaru. Betul. Ada teman saya. Tolong Kanda Amrullah lebih kondusif lagi, dengarkan gimana moderator. Nah, baik. Saya menangkap betul apa aspirasi yang disampaikan dan juga apa sanggahan atau tanggapan. Namun pembahasan ini terlalu melebar. Kita kan berbicara mengenai kembali lagi ke tema bahwa intelijensi. Nah, kalau nggak mau ada COVID, cuma satu, hilangkan bantuan masalah corona, terdampak corona. Ya, sebentar Kanda Pero. Nah, ini lebih baik saya tutup dulu, nanti kita diskusi santai aja, karena ini kan masih dalam forum. Forum itu ada temanya itu kita harus menarik benang merah. Saya sebagai moderator yang mempunyai kekuasaan penuh atas diskusi ini, atas berjalan diskusi, harus menarik benang merah di antara diskusi yang disampaikan. Jangan otoriter dong, moderator. Sebentar. Nanti Saya ada kan forum-forum selanjutnya. Ada forum-forum selanjutnya. Kalau kita berbicara mengenai COVID-19 itu udah terlalu luas karena kita berbicaranya era new normal dan juga intelijensi. Mungkin era new normal ini sudah dikupas habis oleh moderator. Ini keterkaitan dengan adanya new normal itu karena adanya corona. Kalau nggak ada corona, mungkin nggak ada new normal kita kan? Baik. Ini dengan masalahnya adanya begini. corona itu kan dari Cina. Kakanda Pero, tolong Kanda Nurdin ini tolong dimatikan dulu mic-nya Pero sama Amrullah ini. Kanda Amrullah ini.
karena sudah tidak kondusif. Jadi begini. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bersama bahwa memang di diskusi ini harus ada yang namanya benang merah. Benang merah apa yang kita sampaikan terkait dengan era new normal dan juga bagaimana intelijensi seorang kader himpunan mahasiswa Islam. Nah, berhubung pemateri kita tidak bisa memberikan closing statement, saya bukan berarti menyimpulkan semua daripada permasalahan ini, semua dari obrolan ini atau diskusi ini, tetapi bagaimana pandangan dari semua teman-teman saya dapat berasumsi dan berperspektif bahwa kalau kita berbicara mengenai era new normal, kita sudah clear apa yang disampaikan oleh kedua pemateri sangat luar biasa, dan tanggapan dari kawan-kawan semua juga saya terima sangat luar biasa. Kemudian, nah saya lebih menegaskan bagaimana intelijensi, sebenarnya daripada intelijensi ini seorang mahasiswa ini harus bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik. Nah, begitu. Itu namanya intelijensi untuk bagaimana pemikiran secara akademis. Nah, ada berbagai spekulasi tentang bagaimana menjawab semua pertanyaan publik itu. Yang pertama bersifat fisik dan metafisik. Bersifat fisik berarti kita melihat adanya korban dan lain sebagainya. Metafisik ya ini qadarullah. Ada hal-hal yang memang di luar dugaan kita yang memang itu kuasa Tuhan. Itu kembali lagi kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian kita bisa berpendapat secara partikular dan universal. Partikularnya bisa menanggapi pertanyaan sanggahan dari Kakanda Vero, sanggahan daripada Kakanda Amrullah, dan sanggahan daripada Ayunda Naharo Sofia dan lain sebagainya dengan teman-teman semua, bagaimana partikular dan universal. Secara universal memang kembali lagi kepada qadarullah dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita mengkonstruksikan pemikiran itu secara konkret dan abstrak. Secara konkret memang ada wabah seperti ini. Secara abstrak banyak spekulasi tentang bagaimana ini hanya settingan dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus mengakumulasi pemikiran-pemikiran seperti itu. Kemudian saya kira perlu adanya spesifikasi dan generalisasi bagaimana secara spesifik kita membahas tentang fenomena saat ini dan juga secara general, jadi tidak mengandalkan perspektif individu semata. Dan yang lain adalah bahwa kita kembali lagi kepada nilai dasar perjuangan bab 1, ada hal yang terbatas dan hal yang tidak terbatas. Hal yang terbatas pemikiran manusia tentang perspektif wabah ini ya hal terbatas. Memang ada hal-hal yang memang sudah Tuhan rencanakan di balik wabah atau musibah ini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Suguhan terakhir dari kami yaitu adalah penampilan daripada puji regeneration, yaitu akan membawakan sebuah lagu, entah itu lagunya apa. Oke, Kakanda Nurdin sebagai operator bisa dimainkan. Dan juga disusul dengan foto statement video statement dari kawan-kawan semua. Kakanda Nurdin bisa mendengar? Kakanda Nurdin? Kakanda Nurdin? Baik, Kakanda Nurdin ini akan mencoba memplay satu suguhan karya dari kawan kita, seorang musisi dari Solo, yaitu Kakanda Puji dan kawan-kawan. Nah, ini dia, kita tunggu. Operator lama nih. Oh, mohon maaf kesalahan teknis, nggak ada musik katanya, nantilah bisa kita sampaikan lagi di forum grup dan lain sebagainya. Langsung ke ini ya, Kakanda ya, ke foto, ada foto statement. Kanda Nurdin, katanya ada foto dan ucapan dari video mau ditampilkan sebelum ditutup. Kakanda Nurdin. Gak usah mungkin. Oh, nggak usah, ya udah.
Kalau seperti itu, kita kembali kepada pembahasan. Bagaimana saya tutup dulu, kemudian kita ngobrol santai. Nah, boleh nanti Kanda Pero, Kanda Amrullah, Kanda Ayunda Sofiah, nah boleh beserta pimpinan dan juga mau berdebat silakan saja berdebat. Oke ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Kanda Amrullah, ini udah ngobrol santai. Jangan terlalu moderator mungkin kepada Master untuk closing statement terlebih dahulu. Master Andi sudah hadir lagi. Master Andi sudah hadir lagi. Mohon maaf. Tadi sebenarnya forum sudah ditutup karena memang ini kan santai, jadinya boleh memberikan closing statement untuk menyimpulkan bagaimana dan juga sekaligus harapan-harapan ke depannya dari Master Andi Hartono, dan juga mungkin kalau misalkan Master Ali belum bisa gabung, mewakili Master Ali. Silakan Master, closing statement dan juga harapan ke depannya, mungkin doa untuk kita semua, silakan. Ya, jadi dari Abang ya kan itu pesan kawan-kawan ini ya kan, semoga kawan-kawan sini bisa mampu ataupun mau melanjutkan kembali estafet jenjang training ya kan, baik di tingkatan cabangnya ya kan, terlepas dinamika terjadi hari ini, dan juga harapannya kepada kawan-kawan ya kan tidak bosan-bosannya menjalin silaturahmi kepada teman-temannya. Kami juga dari segenap keluarga struktur kemarin juga mendoakan kawan-kawan, semoga kawan-kawan bisa mampu berkontribusi ya kan, mampu memberikan tes kebermanfaatannya ya kan, dimanapun kawan-kawan berada ya, baik itu di dunia kerjanya ataupun dilanjut di dunia KMI-nya ya kan, ataupun juga di dalam ketika kawan-kawan misalnya ada yang sudah mau berkeluarga dan nah mungkin itu saja ya kan, kita ngobrol santai aja ya kan. Maaf juga tadi agak lama mintarnya kan, karena lagi di forum kami juga ini, dia agak nyuri-nyuri waktu ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Kanda, ya, salam buat keluarga besar yang ada di sana, Kanda, Mas Kanda. Oke ya. Sekarang pembahasannya diskusi santai aja ya. Nah tadi kan di awal saya bertanya kepada kawan-kawan semua apa kesibukan, apa yang ingin dibagi, tapi dibatasi waktunya. Nah mungkin kesempatan saya untuk membagi bagaimana kegiatan saya, walaupun gak terlalu penting menurut teman-teman semua, tapi mudah-mudahan ini sebagai ungkapan curahan hati ya, seorang kader himpunan mahasiswa Islam, dan juga bagaimana membagi kisahnya kepada kawan-kawan semua. Jadi saya sendiri di cabang sebagai Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi, dan juga saya sekarang masuk instansi di Kementerian Perhubungan sebagai admin dan juga accounting. Memang masih baru dan juga mohon doanya semoga lancar, dan juga dalam waktu dekat ini saya mau melaksanakan magang di KPK sebagai jurnalis anti korupsi. Nah, kebetulan bidang ilmu saya di kampus yang satunya lagi tentang jurnalistik, tentang ilmu komunikasi, dan satunya lagi saya semester banyak di STF Isadra, Sekolah Tinggi Filsafat Islam, dan sudah semester itu aja sih yang ingin dibagi mungkin. Nah sekarang sebelum melanjutkan daripada perdebatan ataupun obrolan yang tadi, saya ingin mendengar Kakanda Vero. Kakanda Vero bisa dengar? Aak bro, apa kesibukannya saat ini? Oke.
bisa menjelaskan kesibukannya apa saat ini Kakanda? Saya kasih waktu 4 menit saja. Ya, alhamdulillah kalau kesibukan sekarang tuh, yang sekarang ya, itu lagi Zoom sama tim Harmonis ya. Ya, kalau untuk yang keseharian yang masalah COVID ini, ya kebetulan saya dari tim Bansos dan andilnya termasuk adalah masalah untuk COVID-19 ini kan, mengenai yang terkena dampak, terus masalah ini apa, bantuan-bantuan sosial, baik dari pusat langsung maupun daerah maupun kabupaten. Ya, pada intinya corona ini ngambang lah ya, hantu. Kita balik-balik ke tadi, corona ini adalah hantu. Mohon maaf karena Vero hanya menjelaskan tentang intinya saja. Apa kegiatan-kegiatan secara Ya, kalau kegiatan apapun sudah menjadi program Kemensos, itu yang kami kerjakan di daerah-daerah, di kecamatan. Oke, siap. Terima kasih Kakanda. Mungkin di skip dulu. Itu bro lagi jelasin kegiatan dia, kamu jangan ngejek kayak gitu. Bukan. Jadi ini ada forumnya khusus. Nanti pelabuhan Bakauheni akan saya tutup, gak bisa ke Sumatera dia nanti. Partnya nanti ada partnya untuk bagaimana Kakanda Vero berpendapat. Ini Insan Cita udah bisa berbicara, Insan Cita, Kakanda Rio masih belum ya? Saya disayangkan sekali ketika seperti ini antusiasnya berkurang karena memang ini sangat luar biasa sekali. Tadi siapa yang belum siapa? Nurdin sudah. Oh ya sudah. Nah, terkait ini bagaimana Ayunda Sophia Naharoh? Ayunda, bisa dengar suara saya? Iya, kenapa? Oh ya, nah sekarang boleh dilanjutkan yang tadi statement yang sudah sempat tertunda. Jadi kalau misalkan, mohon maaf, kalau misalkan memang ada sudah ngantuk atau boleh tutup, tapi kalau misalkan mau masih berdiskusi silakan. Jadi waktu dan kesempatannya silakan Ayunda Naharoh. Enggak, tadi itu kan Bang Amrullah tuh ngomongnya kayak gimana coba? Masalah COVID-19 nih. Bang, jelasin coba gimana tadi. Ini udah santai aja ya kita. Lagi ya. Jadi begini, COVID-19 kemungkinan ada, kemungkinan tidak. Jadi begini, kenapa saya bilang begitu? Aku ada, tapi tidak terlihat. Ada bang, ada, benar-benar ada virusnya, ada nih. Iya, saya yakin ada. Tapi di Indonesia khususnya hari ini, ada di mana begitu banyak kemanfaatan dan memanfaatkan situasi COVID ini untuk menjadi sebuah kita dugalah sebuah penggalangan dana, korupsi besar-besaran. Orang memanfaatkan COVID ini menjadi pundi-pundi uang. Iya, korupsi besar-besaran, Bang. Kenapa saya bilang begitu? Karena situasinya tidak balance antara fakta lapangan dengan kenyataan. Kalaupun memang COVID itu Jakarta sudah hampir dinyatakan COVID. Nah, kenapa tidak pemerintah ada sebenarnya waktu yang tepat untuk melockdown semuanya Indonesia ini? Itu di bulan puasa. Pada saat bulan puasa itu di mana umat dan masyarakat Indonesia ini hampir 80% umat Islam itu semua bersantai. Mereka menghadapi puasa dengan tenang. Sebenarnya itu waktu yang pas kalau memang mau lockdown kan. Tapi kenyataannya tidak. Bahkan kalau memang serius pemerintah ingin mencegah COVID ini, ya toh bandara harus ditutup dong antar hubungan internasional. Kenapa enggak? Kenapa kita masyarakat aja yang di desa ada COVID?
Kenapa elit-elit kita seperti senyantai-nyantai aja? Bahkan TKA dimasukkan saja. Kan itu. Nah, ada ketidakbalance antara fakta dan kenyataan saat ini. Kita hari ini masyarakat kecil ini bukan tidak berdampak, sangat berdampak. Hari ini kita harus mengucapkan terima kasih kepada tim medis, pihak rumah sakit yang menjadi garda penyelamat, garda terdepan kita. Tapi harus juga dong memperhatikan bagaimana fakta kenyataannya di masyarakat, lingkungan masyarakat seperti saat ini. Nah, kenapa saya bilang rapid test? Baik, Kanda Amrullah baik. Mungkin Kanda Sofia Naharo, Yunda Sofia Naharo akan langsung berspekulasi atau berpendapat tentang statement yang Anda sampaikan. Silakan Yunda. Iya, udah nangkep sih Bang ya. Sebenarnya sama, itu juga jadi keluhan bagi tenaga medis gitu. Kami itu jujur dokter-dokter bahkan profesor-profesor yang sangat berharga di dunia kami, lebih dari 40 orang sudah meninggal dunia akibat menangani COVID-19 ini. Dan apa tindakan pemerintah? Asal Abang tahu aja ya, isu-isu yang terjadi gitu di dunianya kami, nyampe yang intensif yang dijanjikan selama ini belum cair-cair. Itu yang jadi kendalanya, APD pun enggak lengkap, makanya kejadian banyak korban-korban yang tenaga medis kena juga. Sama benar protesnya tuh kenapa sih pemerintah itu enggak langsung lockdown sebulan aja udah cukup, insya Allah gak akan sama sekali gak bakal berhenti ini COVID, gak akan sampai 5 bulan kayak begini kan, dan ujungnya gak sudah-sudah gitu. Nah, tapi dari hasil diskusi, kalau misalkan mau protes protesnya ke siapa? Ke pemerintah, cuman apa bakal didengar gitu. Nah, dan juga setuju sih tadi sama statementnya bilang kalau misalkan COVID ini dimanfaatkan sebagai lahan untuk mencari pundi-pundi gitu bagi pemerintah maupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu ya, kayak misalnya seolah-olah korupsi secara global gitu, korupsi serentak gitu mendunia. Cuman dari hasil diskusi dengan teman-teman yang lain, dengan intensi yang lain yang beda ranah, mulai dari orang-orang ekonomi, orang-orang politik, yang orang-orang hukum gitu ya, mereka pun berada di posisi yang serba salah. Masalahnya negara Indonesia ini negara berkembang. Kalau misalkan kita nge-lockdown sampai sebulan, itu keinginan kita ya, sebagai masyarakat awam, sebagai mahasiswa, keinginan kita kayak begitu, karena mungkin bagi kita itu yang terbaik. Cuman coba pikir lagi deh, kalau misalkan di lockdown selama sebulan, mau dari mana makan? Mau dari mana negara yang terlilit hutang sampai saat ini pun belum kebayar-bayar, mau nambah lagi gitu. Nah, kalau misalkan kita ini kemarin sama, kenapa nggak pas bulan puasa aja di lockdown gitu kan? Karena semuanya lagi husu. Asal Abang mungkin dapat info nih ya, orang Aceh, kalau misalnya di sini ada orang Aceh gitu, kalau konfirmasi lagi, kalau misalkan memang klarifikasi lagi kalau misalkan salah. Nah, orang Aceh ini mereka melakukan sama sekali mereka benar-benar lockdown-nya itu benar-benar ketat gitu dan benar-benar dijaga. Ke masjid masih boleh, sholat berjamaah masih boleh. Tapi untuk hal-hal yang lainnya, mal-mal itu ditutup dan lain-lain ditutup gitu. Dan alhamdulillah mereka konfirmasi COVID-19-nya hanya 2 orang, paling sedikit kematiannya, dan konfirmasinya itu hanya puluhan gitu, 20 apa 29 gitu. Nah, kayak begitu. Makanya kenapa pemerintah itu nggak serentak aja kayak Aceh gitu. Nah, sementara sekarang kemarin-kemarin pas PSBB kan, kita tarawehan nggak boleh, masjid ditutup, sementara mall dibuka. Kayak begitu, miris jadinya gitu. Masalah rapid test nih Bang ya, mungkin Abang bisa lihat guideline WHO-nya. Maksudnya lihat info-info WHO-nya itu, info-info yang di Google yang belum valid gitu ya. Mungkin boleh lihat ada jurnal dan guideline-nya terbaru tentang masalah rapid test. Rapid test itu memang tidak sebagai baku utama atau golden diagnose ya, bukan baku emas dari pemeriksaan konfirmasi untuk COVID. Yang konfirmasi COVID benar-benar itu tes swab. Nah, terus yang tadi sampai 3 kali itu maksudnya Bang, swab 3 kali itu untuk menilai benar-benar apakah kalau misalnya pasien yang COVID itu sudah dalam perawatan, benar-benar sudah sembuh atau enggak. Jadi setiap 2 minggu sekali dites lagi swabnya untuk dilihat si
virusnya itu masih ada apa enggak gitu. Kalau benar-benar 2 kali tes, kalau misalkan 3 kali tes udah sembuh, udah nggak ada lagi virusnya, artinya dia benar-benar sembuh dari virus itu, kayak begitu Bang. Bukan konfirmasi positifnya itu 3 kali, enggak begitu. Konfirmasi positif swab test cuma sekali. Itu Bang maksudnya. Mungkin banyak salah pahamnya di situ. Bang Vero, coba. Tadi Anda ingin mengemukakan sesuatu, coba sekarang waktunya, karena saya tidak membatasi waktu di sini. Hanya saja saya lebih kepada ranah bagaimana benang merah daripada obrolan, yang jangan sampai apa yang kita sajikan, apa yang tidak obrolan tidak ada untuk output untuk kita bisa jalankan ke depannya. Silakan Kakanda Vero lebih spesifik lagi. Ya, kalau masalah yang dibilang sama Yunda Sophia tadi, bukannya setiap rumah sakit itu ketika ada pasien yang positif corona itu, saya nggak tahu kan, saya juga nggak di bidang dunia medis kan, tapi saya selalu mendengarkan, mencari informasi tentang hal ini. Katanya setiap kali ada pasien yang positif, itu katanya ada dispensasi dari pemerintah, semacam bantuan-bantuan keuangan. Iya, ada intensif untuk perawatan, tapi itu beda lagi Bang. Nah, terus, adik saya juga kan berkecimpung di sana, di dunia medis juga. Kemarin, pas adik saya pulang, baru sampai di rumah, mungkin 1 jam, itu ada ditelepon oleh pihak rumah sakit. Katanya adik saya positif. Terus yang ngantar dia itu, mau dikarantina, itu saya sendiri. Saya antar dari Musirawas Utara ke Lubuk Linggau. Berarti Abu sekarang OTG dong. Hah? Enggak. Saya sudah dinikahkan semua, enggak ada itu. Ya alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Sampai di karantina 40 hari. Ya karena ya biasalah kalau kita orang desa kan, yang namanya lebaran itu harus kumpul kan. Ini moderator kenapa sih? Dari tadi kok. Jadi ketika pas saya penjemputan, itu ada juga banyak itu. Nah, sempat ada yang berkata, meskipun kami nggak ada keluhan, tapi kami terus dikarantina, tapi di sini kami bersyukur cuma satu, kami tidak terjadi apa-apa terhadap kami sendiri. Nah, berarti itu kan masih dalam tanda tanya hasil rapid test, swab, bahkan kemarin itu rapid itu. Pas saya ngantar itu kan ada posko kan, saya melewati posko di rapid dulu. Nah, ada salah seorang supir pusok itu pas di rapid suhunya itu 38. Nah, katanya ini positif corona. Terus dibantah oleh bapak itu. Lah wajar, saya kan di dalam mobil panas, nggak ada AC di jalan. Nah, terus ada juga orang kampung saya, dia bawa travel setiap hari PP Linggau sama Muratara. Itu posisi keadaan panas. Moderator, ditahan. Ini ujian. Jadi salah satu ingin menghilangkan corona itu, hilangkan juga bantuan-bantuan yang sekarang ya menjadi kesempatan untuk korupsi lah. Sepakat. Oh iya, paham. Ngerti. Halo. Lah ini ini kan kalau di daerah saya itu sudah penyaluran bantuan tahap 2, dan bahkan sekarang itu saya tidak dilibatkan. Memang saya dilibatkan. Karena tidak dilibatkan Anda berbicara seperti ini. Enggak, masalah bantuannya masalah bantuan. Itu Bang Deng. Nah, itu juga ada politisirnya juga karena menjelang pilkada kan. Bagaimana gerilyanya ini? Kok bisa tidak dilibatkan? Itu Yunda Sophie udah paham. Dibuatnya tidak betah. Nah, dengan bantuan ini itu sudah lama. Hampir setiap hari konflik. Mahasiswa hampir setiap hari ingin demo. Baru ingin ya, belum demo. Sudah demo. Oh, berarti sudah demo. Bukan. Ya. Ini percakapan macam apa ini? Demo nih. Demonya sudah, terus ingin lagi. Demo lagi, ingin lagi, terus. Pak berarti.
Jadi gimana ini? Ini demonya sudah atau belum? Ataukah memang ada Demonya part-part sudah. selanjutnya? Sudah demo Demonya dia. terus. Demonya main season, pakai season, episode. Demonya pakai episode. Oh begitu. Oke, Ya. menarik. Kasihan Rio mau berbicara, kasihan Rio mau berbicara. Masih lanjut. Sebenarnya terkait dengan Jadi izin sebenarnya moderator. Moderator izin sebentar moderator. ya sebentar ya. Bagaimana Kakanda bisa dilanjut? Kau tuh apa? Tersengi-sengi wabut. Memang kalau terkait dengan berbicara mengenai COVID-19, berbicara mengenai Ya, apalagi sekarang itu momen mau pilkada tunggu dulu, serentak. Kanda, Itu jadi kesempatan orang mau kampanye secara ya kampanye lah intinya. Kanda Nurdin, tolong. Kanda Nurdin ini Pero Aprianus ini matikan dulu itunya mic-nya. Tolong. Nah, jadi begini, terkait ya benar gitu. Terkait dengan pembicaraan tentang bagaimana virus corona, bagaimana wabah ini kan sebenarnya sangat luas sekali. Artinya begini, kalau dari segi filsafat mengatakan bahwa memang kebenaran itu sifatnya itu spekulatif. Jadi semua orang boleh menyimpulkan kebenaran, tapi kebenarannya lihat dari perspektif apa dulu yang ingin dikemukakan. Dan kemudian bagaimana ada atau tidak adanya COVID-19, ada atau tidak adanya tentang bagaimana virus corona ini, kalau menurut saya, jadi begini, kalau misalnya kita mengkaji tentang sains, bagaimana teori konspirasi ini dilakukan, memang begini, saya pernah membaca buku, tapi saya bukan bermaksud mengimani buku tersebut, tapi saya pernah membaca bahwa menyatakan ketika ekonomi di Asia sudah menguat dan menjadi tombak kekuatan ekonomi dunia, maka ada sesuatu yang ingin digemparkan daripada orang Eropa untuk bagaimana menguasai perekonomian dunia. Kita lihat bagaimana perekonomian dari segi ideologi komunisme. Sebenarnya komunisme yang dianut oleh China dan juga Korea Utara itu dan lain sebagainya, kan Uni Soviet sudah runtuh dan lain sebagainya, itu mekanisme untuk perekonomian sama seperti kapitalisme. Kita lihat pabrik Huawei ada di Amerika. Kita lihat bagaimana ekonomi terbuka memang mereka. Akhirnya perekonomian Asia terutama Cina ini merajai tentang bagaimana ekonomi dunia. Dan kemudian kalau berbicara teorinya Bill Gates, ketika perekonomian Asia sudah meledak, maka akan ada suatu isu yang akan dimainkan. Nah, dibalik itu semua, itu kan bukan suatu pembenaran, hanya sebuah teori. Nah, kembali lagi kepada kita, apakah kita akan menelan mentah-mentah tentang teori tersebut? Jadi kalau menurut ilmu filsafat, kita ada sebuah teori ini tidak akan menghasilkan sebuah nasi ataupun roti. Jadi sebuah teori ini tidak bisa dimakan mentah-mentah atau dikonsumsi langsung. Teori ini harus argumentatif. Artinya bahwa terima kasih Kakanda Andi. Ini sekedar obrolan saja. Makasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Jadi berbicara mengenai COVID-19 ini, teorinya, sebuah teori ini bukan hanya berbicara mengenai kita mengimani tentang teori ini, tetapi bagaimana kita untuk bagian berargumentasi sesuai dengan pemahaman kita. Bahwa dalam ilmu filsafat kebenaran itu sifatnya spekulatif. Semua orang boleh mengungkapkan kebenaran, tapi kebenarannya dilihat dari perspektif apa. Mungkin itu kalau berbicara mengenai bagaimana ada atau tidak adanya, kan itu kan kita seorang akademisi, kita tidak jauh berbicara mengenai sains, dan juga bagaimana kita tentang berbicara mengenai keumatan, ya kembali lagi pada Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk, semuanya kan sudah ada digambarkan dalam Al-Quran. Ayunda Sofia, masih mendengar suara saya, Yunda? Masih Bang. Masih, bagaimana tanggapannya?
tadi kan berbicara mengenai konspirasi. Nah, menurut Ayunda sendiri gitu. Jujur ya, awal adanya munculnya COVID, saya pun mengira ini konspirasi antara dua negara, antara Cina ataupun Amerika gitu. Nah, cuman setelah makin kesini gitu, ini bukan lagi konspirasi. Mungkin benar tadi kata Kanda Amrullah itu lebih ke cara penanganannya ini. Nah, penanganannya yang malah dijadikan sebagai korupsi besar-besaran secara global gitu. Tapi ingat aja ya, Allah, mungkin kita harus ingat gitu, Allah tuh maha adil. Nah, kalau misalkan sekarang pemerintah pada korupsi gitu ya, besar-besaran, menzolimi rakyat, nanti kan setelah selesai pandemi ini bakal ada audit. Pasti bakal kena semua gitu. Nah, bakal terlihat semua ini benar-benar nyata atau enggak. Karena untuk 96.000 kasus itu bukan main-main loh. Kita 5 bulan susah-susah kayak begini bukan main-main, semua kegiatan berhenti, diam di rumah aja gitu kan. Jadi, dan juga kematian yang nyampe ribuan orang itu bukan main-main gitu. Nah, di Amerika aja udah 3,4 juta kena. Artinya bukan main-main kan. Cuman ini nih yang jadi masalah dan jadi kendalanya dari awal mula virusnya itu ada gitu. Nah, makanya saya mikir mungkin harus diteliti deh di Cina ini. Bisa jadi kan mereka tuh menjadikan ini nih sebagai senjata biologis gitu. Nah, senjata biologis untuk menggemparkan dunia biar mereka yang yang mulai menjadi negara superior gitu, nah mengalahkan Amerika kan bisa aja kayak begitu kan gitu. Nah, itu aja sih yang harus kita lebih kita analisis lagi gitu. Nah, Oke. Ada tanggapan lagi Kakanda Amrullah? Oh, Kakak Amrullah juga udah nyerah. Oh, jadi begini ya, karena ini sudah malam dan teman-teman dan kawan-kawan semua ini memang bukan jamnya aktivis-aktivis itu bisa berdiskusi sampai larut lagi, tetapi kan memang di suatu kondisi besok kita harus berolahraga bagaimana menyiapkan new normal ini dengan pola hidup sehat. Makanya di Jakarta itu ada yang namanya Car Free Day dan lain sebagainya. Nah, itu biar nggak habis sholat subuh kita fresh, baiknya kita istirahat terlebih dahulu untuk bagaimana kita olahraga. Untuk forum selanjutnya ini menarik sekali bahwa ini merupakan wadah bukan yang terakhir, tapi ini adalah pematik untuk bagaimana melakukan sebuah kajian diskusi-diskusi selanjutnya. Oke, terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena memang di sini saya moderatornya ini bukan moderator yang di ini sejak awal nih Kanda Nurdin ngasih taunya udah saya ngabarin taunya langsung moderator. Tapi alhamdulillah maaf ya Kanda. Kegiatan ini ya nggak apa-apa. Kegiatan ini berjalan dengan baik. Terima kasih Ayunda Naharo yang sangat luar biasa memberikan spekulasi sesuai dengan passionnya dan juga Vero yang masih mendengarkan juga Kakanda Rio Anarki yang memang sebenarnya ingin berpendapat tapi memang karena tidak bisa bersuara jadinya bisa di lain forum. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun. Walaupun minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada tim teknis Kakanda Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya Kanda Deden, Testopi, Delisa, Yulianto, Injar yang telah berhadir dan semuanya. Mari kita tutup kegiatan diskusi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bye-bye, see you next time. Ini langsung di stop record ya, Teh. Duh.